Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Jainita Ardina. Saya mahasiswa semester 2 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya angkatan tahun 2021. Di sini saya akan membahas materi tentang pendekatan dan strategi pembelajaran. Pengertian pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran adalah ide atau prinsip cara memandang dalam menentukan kegiatan pembelajaran. Pernyataan tersebut senada dengan Rusman yang berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran adalah tahap pertama pembentukan suatu ide dalam memandang dan menentukan objek kajian. Pengertian pendekatan pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Gulo. Pendekatan menurut Gulo adalah sudut pandang kita dalam memandang seluruh masalah yang ada dalam kegiatan belajar mengajar. Sudut pandang tersebut menggambarkan cara berpikir dan sikap seorang pendidik dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi pada kegiatan pembelajaran. Yang kedua menurut Sanjaya. Sementara itu, Sanjaya berpendapat bahwa pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Yang ketiga menurut Wati. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang guru terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Pendekatan mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang keempat, menurut Rahmawati, pendekatan pembelajaran ialah jalan atau cara yang akan ditempuh dan digunakan oleh pendidik untuk memungkinkan siswa belajar sesuai dengan tujuan tertentu. Dapat disimpulkan bahwa pendekatan pembelajaran adalah pandangan atau sudut pandang berupa rencana awal untuk menentukan pelaksanaan proses pembelajaran dalam menerapkan perlakuan yang akan digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Hakikat pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan titik acuan atau sudut pandang terhadap proses belajar mengajar. Sudut pandang dalam pembelajaran lebih bersifat teoretis untuk mengungkapkan pemikiran-pemikiran guru dalam mewujudkan pembelajaran yang berkualitas. Pembelajaran itu semestinya dipandang sebagai proses yang bersifat dinamis. Dinamisasi proses itu ditandai dengan adanya interaksi, hubungan timbal balik antara guru dengan siswa, siswa dengan temannya atau siswa dengan sumber belajar yang ada. Sebagai pengelola pembelajaran, guru perlu menetapkan pendekatan apa yang digunakan untuk ketercapaian tujuan pembelajaran. Dalam pendidikan, ada titik acuan pembelajarannya adalah guru dan ini disebut pembelajaran berorientasi pada guru. Teacher-oriented approach. Jenis-jenis pendekatan pembelajaran. Pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual adalah konsep belajar di mana guru mengaitkan materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa. Guru akan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan tersebut dengan kehidupan sehari-hari mereka. Ini menuntut siswa untuk berpikir kritis sehingga dapat mengembangkan potensi individu. Hasil belajar melalui pendekatan kontekstual diharapkan dapat lebih bermakna bagi siswa. Pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini menekankan pengembangan diri siswa melalui proses berpikir kritis. Jadi, guru tidak akan mengajarkan kepada siswa bagaimana menyelesaikan suatu persoalan atau mengatakan benar dan salahnya suatu jawaban. Guru cenderung mendorong siswa untuk menemukan cara mereka sendiri dalam menyelesaikan permasalahan dan kritis dalam menyikapi berbagai opsi jawaban yang ada. Pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif adalah pembelajaran yang bermula dari penjelasan tentang hal yang bersifat umum, lalu diarahkan pada hal yang bersifat khusus. Guru akan menerangkan teori, konsep dasar, dan istilah-istilah pada bagian awal pembelajaran, kemudian diikuti penerapan atau contoh-contohnya. Pendekatan induktif. Ini adalah kebalikan pendekatan deduktif. Pembelajaran bermula dengan penyajian keadaan khusus yang kemudian digeneralisasikan. Pendekatan induktif menekankan pada pengamatan terlebih dahulu. Kemudian kesimpulan diambil dari fakta-fakta yang ditemukan. The Sub Inggris
Francis Bacon menghendaki agar penarikan kesimpulan didasarkan dari fakta konkret sebanyak mungkin. Pendekatan konsep. Pendekatan konsep adalah pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep. Miskonsepsi. Konsep adalah klasifikasi perangsang yang memiliki ciri-ciri tertentu yang sama. Pendekatan proses. Pendekatan proses merupakan pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses belajar, aktivitas, dan kreativitas peserta didik dalam memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pengertian tersebut meliputi keterlibatan fisik, mental, dan sosial peserta didik dalam proses pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat dalam pandangan ilmu-ilmu sosial dan humaniora pada dasarnya memberikan pemahaman tentang kaitan antara sains, teknologi, dan masyarakat, melatih kepekaan penilaian peserta didik terhadap dampak lingkungan sebagai akibat perkembangan sains dan teknologi. Pengertian strategi pembelajaran. Pengertian strategi pembelajaran secara umum adalah suatu rencana dan cara mengajar yang akan dilakukan guru dengan menetapkan langkah-langkah utama mengajar sesuai dengan tujuan pengajaran yang akan dicapai dan telah digariskan. Strategi pembelajaran juga bisa diartikan sebagai serangkaian rencana kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan berbagai sumber daya atau kekuatan dalam suatu pembelajaran. Hakikat strategi pembelajaran. Pada hakikatnya, strategi pembelajaran merupakan taktik atau siasat yang dilakukan oleh guru sebelum melaksanakan pembelajaran. Siasat tersebut tercetus dalam bentuk tertulis. Inilah yang dikenal dengan perencanaan pembelajaran. Komponen strategi pembelajaran. Secara umum, strategi pembelajaran terdiri atas 5 komponen dalam mencapai tujuan pembelajaran, yaitu pertama, kegiatan pembelajaran pendahuluan, kedua, penyampaian informasi, ketiga, partisipasi peserta didik, 4, tes, dan yang kelima, kegiatan lanjutan. Tujuan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran, yang pada akhirnya tujuan pembelajaran dapat dikuasainya di akhir kegiatan belajar. Jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama, strategi pembelajaran ekspositori. Strategi pembelajaran ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan pada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa, dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Dalam strategi ini, materi pelajaran disampaikan langsung oleh guru. Yang kedua, strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Proses berpikir itu sendiri biasanya dilakukan melalui tanya jawab antara guru dan siswa. Yang ketiga, strategi pembelajaran berbasis masalah. Pembelajaran berbasis masalah adalah salah satu strategi pembelajaran dalam konteks kehidupan nyata yang berorientasi pada pemecahan masalah serta mengembangkan berpikir kritis, sintetik, dan praktikal dengan memanfaatkan multiple inteligensi untuk membiasakan pelajar bagaimana belajar. Dalam implementasi model pembelajaran berbasis masalah, guru perlu memilih bahan pelajaran yang memiliki permasalahan yang dapat dipecahkan. Yang keempat, strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir. Strategi pembelajaran peningkatan kemampuan berpikir atau disingkat SPPKB merupakan strategi pembelajaran yang bertumpu kepada pengembangan kemampuan berpikir siswa melalui telaah fakta-fakta atau pengalaman anak sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang diajukan. Yang kelima, strategi pembelajaran kooperatif. Strategi pembelajaran kooperatif adalah suatu pembelajaran yang mengutamakan adanya kerjasama antar siswa dalam kelompok. Adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh siswa dalam kelompok-kelompok tertentu, di mana siswa belajar bersama, saling mengembangkan pikiran, dan bertanggung jawab terhadap pencapaian hasil pembelajaran. Yang keenam,
Strategi pembelajaran kontekstual atau CTL. Pembelajaran kontekstual atau yang juga dikenal dengan CTL adalah suatu strategi mengajar di mana konsep yang sedang dipelajari diberikan dalam situasi nyata, sehingga siswa memahami konsep tersebut dan melihat keterkaitannya dalam penggunaannya di kehidupan sehari-hari. Yang ketujuh, strategi pembelajaran afektif. Strategi pembelajaran afektif adalah suatu metode dalam proses pembelajaran yang menekankan pada nilai baik dan tidak baik dan sikap sopan dan tidak sopan yang diukur. Oleh karena itu menyangkut kesadaran seseorang yang tumbuh dari dalam. Dapat disimpulkan bahwa strategi pembelajaran afektif adalah proses penanaman nilai-nilai yang positif pada peserta didik. Prinsip-prinsip pemilihan strategi pembelajaran. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, aktivitas dan pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, integritas bidang studi atau pokok bahasan. Yang keempat, alokasi waktu dan sarana penunjang. Yang kelima, jumlah siswa. Dan keenam, pengalaman dan kewibawaan pengajar. Nah, itulah penyampaian singkat materi tentang pendekatan dan strategi pembelajaran. Semoga video ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi kita. Dan sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.